Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah, mari tidak henti-hentinya dan tidak boleh kita putus asa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang telah dikaruniakan kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kalau kita itu kufur nikmat, kita itu ingkar apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Jamaah, tidak lupa mari kita selalu juga memanjatkan sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga melimpah pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan melimpah kepada seluruh pengikutnya yang setia pada sunnah-sunnahnya hingga kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tema yang kita akan sampaikan adalah kiat-kiat bagaimana menghindari maksiat. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah pertengahan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Tidak terasa puasa kita kelihatannya baru kita mulai beberapa hari yang lalu, ternyata kita sudah berada di pertengahan dan sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Masya Allah, jadi cepat sekali waktu ini berjalan. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu kita dengan memperbanyak amal, menambah amal baik, menghindari amal buruk. Jemaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa diminta untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan untuk hari esok. Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan adalah setiap diri itu memperhatikan apa yang dia berbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang engkau lakukan. Ini selalu kita itu diminta untuk mengevaluasi, sehingga kita di pertengahan bulan Ramadan ya kita evaluasi. Sejak awal kita bulan Ramadan diingatkan puasa itu jangan sampai puasa kita itu hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja.
Jangan sampai tergolong dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aqas. Banyak orang puasa tetapi ternyata yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Jangan sampai. Maka hendaklah kita itu juga berpuasa pada seluruh anggota badan kita. Ya, artinya seluruh anggota badan kita jauhkan supaya tidak melakukan maksiat. Ya. Kalau maksiat ento, maksiat kan ngantuk. Ento itu maksiat. Tapi kalau maksiat itu tidak boleh maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu ya perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maksiat. Nah, agama kita, agama Islam itu selalu mengajarkan supaya umat manusia itu menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Ini termasuk di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu kan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik pada anggota badan kita supaya berpuasa. Berpuasa siang itu menjaga dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayah Al-Hidayah itu menjelaskan bahwa seluruh anggota badan itu harus dijaga supaya tidak berbuat maksiat. Khususnya 7 anggota badan kita kan banyak, tapi khususnya 7 di dalam yang harus kita jaga. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama mata, yang kedua itu telinga, yang ketiga itu lidah, yang keempat itu perut, kemudian yang kelima itu kemaluan, yang keenam itu tangan, dan yang ketujuh itu kaki. Yang pertama yang mata. Ya, jadi mata itu harus kita jaga juga. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun harus kita jaga. Paling enggak dari 4 perkara. Ya, 4 perkara itu yang pertama menjaga mata dari melihat lawan jenis yang bukan muhrim. Tidak hanya anak-anak muda atau orang-orang muda, orang-orang tua pun juga. Ya, jangan dikira terus aku wis tuwa wis ora ya. Kita tetap harus menjaga. Nek rumangsa wis tuwa terus ya, kan ada pepatah juga, tua-tua keladi, ya. Makin tua makin jadi ya enak. Mergo ya itu kadang tidak memandang umur, mata itu harus kita jaga. Ya. Kemudian menjaga mata dari gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Ya. Apalagi yang muda-muda. Yang muda-muda itu kan syahwatnya itu besar, maka dijaga. Menjaga mata dari melihat orang lain dengan pandangan menghina. Jangan meremehkan orang lain, meremehkan, pandangannya meremehkan. Kemudian menjaga mata kita juga dari melihat aib orang lain. Aib orang lain itu ya tidak usah kita lihat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kadang-kadang ada itu kalau di kampung-kampung itu memandikan jenazah itu malah ditonton, jadi ditonton orang banyak untuk memandikan jenazah. Padahal nggak boleh. Yang boleh memandikan jenazah itu kan anggota keluarga terdekat, ya, ditambah yang mahramnya, jangan orang umum gitu toh. Kalau orang hidup saja kalau mandi dilihat juga tidak boleh, kemudian wis mati terus mati. Ya, jadi menjaga mata air kita. Yang kedua menjaga telinga, terutama menjaga dari yang bid'ah, mendengarkan hal-hal yang bid'ah, mendengarkan perkataan-perkataan jahat, mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu cerita ngalor ngidul ning warung kopi ra enak juntrunge. Perkataan yang menyebut-nyebut kejahatan orang lain, itu kadang kita tuh sering mendengar. Ketiga, menjaga lidah. Ini lidah yang angel ini. Menjaga lidah, karena ini penyakit lidah banyak ya.
Yang pertama, penyakit lidah itu supaya tidak bohong. Kadang-kadang itu gak sengaja itu ngomong bohong. Ya. Contoh, dibel, Pak sudah berangkat atau belum? Ya wis OTW, wis OTW padahal masih di rumah. Ora sengaja gitu. Yo itu OTW dari kamar, misalnya mau kamar mandi. Seperti itu nggak sengaja padahal lidahnya dari menjaga lidah supaya tidak membuat janji tapi mengingkari janji. Kadang janji-janji palsu. Menjaga lidah supaya tidak ghibah. Nah, ini ghibah itu sekarang tidak hanya melandai ibu, bapak-bapak pun ya ghibah. Ghibah meneh suasana politik ya, suasana politik negara itu macam-macam suasananya juga harus ketemu mesti diomongke politik. Ghibah ngomongke pimpinan negara misalnya, ngomong kejelekannya. Kadang-kadang tidak ya, mengumpat, menggawa. Ini jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Kalau misalnya kita dengar ya kita gunakan untuk tidak disebarluaskan. Menjaga lidah supaya tidak bertengkar atau membantah perkataan orang lain. Karena puasa, tak usah bertengkar. Kalau diajak bertengkar, ana soimu, saya sedang puasa. Juga yang penting, menjaga lidah supaya tidak memuji diri sendiri. Aku elek-elek ini bekas wong. Nah, misalkan elek-elek ini kan pada memuji diri sendiri, elek-elek. Rumangsane ngaku elek padahal rumangsane ben pengen dipuji biar dipakai sebagai orang yang baik. Ini supaya lidah itu, kemudian juga menjaga lidah supaya tidak melaknat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau menjaga lidah supaya kita itu tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Dongake wong cilaka enggak boleh. Wis tak berarti kalau dongake kowe ben ketabrak sepur. Tidak boleh, doakan itu harus yang baik, yang menjaga lidah supaya tidak mengejek, mengolok-olok orang lain. Kemudian yang keempat, kita terus menjaga perut dari makan makanan yang haram maupun yang syubhat. Kita itu diwajibkan untuk mencari makanan-makanan yang halal, thayyib. Ya. Kalau syubhat-syubhat yang ragu-ragu tinggalkan. Bekicot haram atau halal, ragu-ragu tinggalkan. Kepiting halal atau haram, tinggalkan. Iki sembelihan atau bukan, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, kalau sudah yakin, wah ini jelas halal, maka bukan hanya zatnya saja halal secara sifatnya juga, asalnya juga halal, hasil produksi atau bukan. Nah, kemudian yang kelima, menjaga kemaluan. Jadi dari ini juga penting, manusia tidak bisa menjaga kemaluan kecuali kalau dia bisa menjaga mata, bisa menjaga hati, dan bisa menjaga perutnya. Garisan Joko itu insya Allah gak bisa menjaga kemaluan, tapi kadang itu kan kemaluan itu tidak bisa jaga karena mata, hati, dan juga perut. Ini semuanya itu penggerak syahwat. Kemudian yang keenam, menjaga tangan supaya tangan itu terjaga dari sesuatu yang diharamkan. Jangan menggunakan tangan untuk menyakiti makhluk Allah, entah itu manusia atau hewan. Ya. Itu ayam disembelih kan menyakiti pakai tangan, kalau sudah memang makanan. Misalnya anak kucing dibanting, anak anjing kalau bisa digusah, kalau bisa dibuang. Nah, jadi juga jangan gunakan tangan untuk mengkhianati amanah, untuk mencuri. Nah, yang penting lagi nih, jangan gunakan sekarang ini. Zaman sekarang ini tangan itu harus kita jaga untuk menggunakan media sosial. Media sosial itu luar biasa sekarang, box itu banyak yang beredar, tidak sengaja dengar berita langsung share, ternyata beritanya berita bohong, berita yang provokatif, berita yang menghasut. Hal-hal seperti itu, maka kita harus hati-hati menjaga tangan kita, karena tangan kita itu
nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketujuh terakhir, menjaga kedua kaki untuk bisa menuju pada tempat yang tidak diharamkan, tidak menuju pada langkah kaki kita itu menuju tempat-tempat yang halal, jangan pada tempat-tempat yang maksiat ataupun dolim. Karena semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, lalu berkatalah kepada kami tangan mereka, bersaksilah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Itu dalam surat Yasin. Dalam surat lain juga ada. Maka harus hati-hati. Mari di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, pertengahan Ramadan kita ingatkan kembali, kita jaga. Saya ingatkan pada diri saya sendiri, menjaga anggota badan kita supaya bisa selamat besok itu, kita bisa menghadap kepada Allah dengan persaksian yang baik. Ya, jangan sampai anggota badan kita memberikan persaksian yang maksiat, yang malah mencelakakan diri kita sendiri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.